RRIND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Masih bersama kami Florata pagi ini pendengar. Terima kasih Anda masih terus tune in dengan Pro 1 RRIND untuk edisi hari ini Senin 6 November 2023. Saya Desi Natalia masih stay untuk Anda menyampaikan informasi-informasi terkini. Dan kini kami lanjutkan kembali wawancara kami ya. Masih ada beberapa topik. Salah satu topik yang akan kami hadirkan yaitu mengenai Master Plan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 di NTB sudah diserahkan kepada Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman pendengar ya. Dan penyerahan Master Plan PON NTB ini diserahkan oleh Ketua Umum KONI NTT Yosef Naisoi dan juga Wakil Ketua Umum KONI NTB Haji Suhaimi di kantor KONI Pusat Senayan Jakarta pada 3 November 2023 lalu. Untuk mengetahui update informasi ini selengkapnya pendengar, pagi ini kami sudah terhubung dengan Ketua Umum KONI NTT Yosef Naisoi. Pak Yosef, selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi Desi, salam olahraga Jaya. Jaya, oke. Pagi ini lagi olahraga kah Bapak? Iya, lagi di jalan, lagi macet di Salemba ini menuju ke Borobudur mau fitness. Oke, luar biasa semangat olahraga ya Pak Ketua KONI ini. Oke, nah pas Master Plan untuk PON di NTT dan NTB ini kabarnya sudah diserahkan begitu. Apa saja yang tercantum dalam Master Plan tersebut yang diserahkan kepada Ketua Umum KONI Pusat Pak Yosef? Iya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas doa dan dukungannya sehingga NTT dan NTB sudah ditetapkan menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2028. Salah satu kegiatan untuk mensukseskan PON 22 tahun 2008 adalah kita harus membuat master plan. Master plan itu harus diserahkan kepada KONI Pusat. Nanti KONI Pusat akan menyerahkan, merevisi atau memperbaiki atau menyempurnakan, diberikan kepada Menpora dan Menpora akan memberikan kepada Presiden untuk mengeluarkan semacam Kepres. Kepres itu akan berisi bahwa PON akan diadakan di NTT dan NTB. Sedangkan isi dari master plan itu adalah persiapan kita event-event cabang olahraga yang sudah dibagi antara NTB dan NTT. Persiapan prasarana dan sarananya itu kita harus mempersiapkan. Jadi Pemdanya harus mempersiapkan bersama Kodim daerah dan kemudian nanti pemerintah pusat akan juga memberikan bantuan berupa satu stadion utama untuk ke NTT dan NTB. Kemudian persiapan-persiapan lain yaitu misalnya akomodasi, kemudian transportasi bagaimana, kemudian sistemnya, standar operating prosedurnya bagaimana, itu termasuk di dalam master plan itu. Sehingga berpengalaman pada PON 2024 Medan dan Aceh, mereka meminta kepada kita supaya jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan. Karena PON Aceh dan Medan persiapannya sangat minim. Oleh sebab itu mereka minta supaya selama 4 tahun ini NTT dan NTB harus mempersiapkan diri berdasarkan master plan itu. Itu Desi. Oke, ya, jadi sudah tergambar semua di situ. Lalu Pak Ketua Umum KONI Pusat ini sudah juga merespon dan memberikan sejumlah arahan termasuk dengan mengarahkan agar NTT dan NTB bersepakat cabur mana saja ya di kedua daerah ini. Apakah sudah ada rencana atau mungkin sudah dibagi kira-kira NTT akan cabur apa, NTB akan cabur apa begitu Pak Yosef? Ya, jadi pertama pembukaan itu diadakan di NTT, pembukaan PON. Nah, acara pembukaannya mudah-mudahan akan dihadiri oleh Presiden
pada Amin, tahun mudah-mudahan. 2028, tapi sudah disepakati bahwa pembukaan di NTT dan penutupan di NTB. Oke. Sedangkan cabang-cabang olahraga yang dibagi antara lain sepak bola pria itu di NTT. Kemudian beberapa cabang lagi, saya lupa cabang-cabang Kempo ada di NTT. Pokoknya ada 27 atau sampai 30, ada 60 cabang olahraga, kita bagi dua, 30 atau 27. Saya tidak hafal, tetapi saya dibagi hafal sama rata. cabur-cabur yang cukup Favorit? penggemar masyarakatnya seperti sepak bola itu di NTT. Wah, ini kabar baik Pembukaan untuk di masyarakat NTT. Oke, 2 poin penting pembukaan akan ada di NTT, lalu Ya, olahraga favorit masyarakat NTT. Sudah ada kesepakatan. Baik, oke, ini sudah A1 informasinya begitu ya Pak Yosef ya? Ya, betul, Oke, betul. Pak Ketua KONI Pusat juga menyampaikan agar secara kualitas PON kedepannya ini di NTT dan NTB diharapkan bisa memiliki standar terukur bagi atlet. Untuk menjawab ini, apa yang kemudian dijabarkan begitu oleh KONI NTT dan NTB, Pak Yosef? Ya, untuk menjaga mutu dari pelaksanaan itu, maka NTT kami sudah melaporkan kepada Ketua KONI Pusat, kami akan melakukan yang pertama adalah mempersiapkan venues yang menjadi cabang olahraga yang menjadi yang dimainkan di NTT. Yang kedua, kami akan melakukan uji coba pertandingan persahabatan antara dua negara satu pulau, yaitu Timor Leste dan NTT, untuk melakukan supaya kita bisa melihat tingkat pelaksanaan kita tuh mutunya bagaimana. Kita mencoba supaya dua negara satu pulau ini bisa melakukan kegiatan. Tahap pertama bulan yang akan datang kami akan melakukan kejuaraan maraton Timor Leste dan Indonesia, tetapi NTT yang mewakili Indonesia. 21 km di Indonesia, 21 km di Timor Leste. Kita mau coba membuat itu. Kemudian kedua ada kejuaraan Kempo antara NTT dan Timor Leste. Kemudian kejuaraan sepak bola antara klub-klub di NTT dengan klub-klub di Timor Leste. Ini sebagai uji coba kita untuk mengukur bagaimana standar pelaksanaan kita PON yang akan datang nanti. Oke, ya. Jadi semua rencana-rencana ini tentu saja akan bergantung besar juga pada anggaran begitu ya. Tapi Kepres ini belum juga keluar begitu ya. Ada surat keputusan dari Kemenpora, Ketum KONI Pusat belum keluar begitu Pak Yosef ya? Betul. Jadi memang keputusan pengesahannya itu pada saat kita Rakerda KONI seluruh Indonesia itu sudah ditetapkan bahwa kita pasti menjadi tuan rumah. Tapi hanya formalitasnya, Kepresnya supaya bisa anggaran dari pusat juga bisa berikan bantuan kepada pemerintah daerah itu harus melalui Kepres. Tetapi tentu saja kita dari NTT dan NTB harus mempersiapkan diri dan juga untuk mencari anggaran sendiri untuk memperbaiki. Bukan membangun tapi memperbaiki venues-venues yang sudah ada. Karena kalau membangun saya kira biayanya terlalu besar dan anggaran dibutuhkan sangat besar, dan kemudian saya kira NTT dan NTB anggarannya sangat terbatas. Oleh sebab itu mungkin kita hanya menganggarkan untuk memperbaiki venues-venues yang sudah ada. Sedangkan venues yang baru mungkin kita akan minta kepada pemerintah pusat supaya bisa mencari jalan, bisa membangun venues-venues yang baru di NTB maupun di NTT. Oke, masih ada beberapa waktu lagi, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu dekat nanti di PON di Aceh, PJ Gubernur harus menerima tongkat estafet ini begitu ya? Betul. Jadi nanti tahun 2024 bulan September, pejabat gubernur bersama dengan ketua KONI akan menerima api PON dan bendera PON untuk dikibarkan dan dinyalakan di NTT dan di NTB. Baik, mudah-mudahan ikut semangat kita ikut terbakar juga begitu ya. Kalau api PON sudah diserahkan, diterima oleh PJ Gubernur dan Ketua KONI NTT, dan itu sudah secara resmi masyarakat sudah harus segera mempersiapkan diri begitu untuk menjadi tuan rumah PON. Ya.
Oke. Dan tanggal 24-25 kami akan rakerda KONI se-NTT untuk mempersiapkan diri dalam hal ini, walaupun jabatan saya selesai tahun 2007, tetapi kita untuk mempersiapkan estafet 2028 itu bagaimana kabupaten-kabupaten mana yang mempersiapkan venues-venues itu. Idealnya kita bisa bagi semua kabupaten, tapi tidak semua saya kira itu terlalu ideal. Tapi kita harus realistis, kita lihat ada kabupaten-kabupaten yang sudah siap dan ada kabupaten-kabupaten yang mungkin belum PON kali ini belum bisa mempersiapkan diri dengan baik. Oke, berakhir 2027, tapi it will be your legacy ya Pak Yosep ya, untuk diteruskan. Ya, itu bagaimanapun juga siapapun juga nanti ketua KONI, siapapun juga yang nanti jadi memimpin di NTT, pasti PON ini harus sukses demi nama NTT. Amin, baik ya. Jadi terakhir ini Pak Yosep, untuk seluruh masyarakat NTT, pemerintah daerah untuk mempersiapkan PON, sekali lagi apa yang ingin Anda sampaikan agar kita tidak kaget-kaget ini mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Dari sekarang kita sudah bisa melakukan apa seharusnya Pak Yosep? Ya, yang pertama adalah mari kita gotong royong bersama-sama untuk mensukseskan ini. Kita sukses penyelenggaraan, sukses juga sebagai tuan rumah. Kita minta kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menerima para tamu kita, supaya tamu-tamu kita ini bisa at home di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, mari kita bergotong royong bersama masyarakat NTT untuk bisa membangun venues-venues yang memenuhi standar internasional maupun standar nasional. Sehingga PON 2028 itu benar-benar menjadi PON dua provinsi yang bermutu, mutu di dalam pelaksanaan, mutu sebagai tuan rumah. Oke, amin. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, Pak Yosep. Mohon maaf mengganggu waktu olahraganya. Silakan dilanjutkan, mau fitness dulu begitu ya, Pak Yosep ya? Iya, terima kasih Desi. Mau fitness dulu ini. Baik, semangat pagi, sehat selalu Pak Yosep ya. Iya, terima kasih Desi. Terima kasih. Selamat pagi. Bersama kami pendengar, baru saja Yosep Naisoi, Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan bahwa benar Master Plan PON ke-22 tahun 2028 di NTT NTB sudah diserahkan Ketua Umum KONI Pusat. Tadi ada beberapa arahan yang disampaikan juga oleh Pak Yosep Naisoi sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini bisa Anda simak kembali jika Anda ketinggalan informasi ini. Untuk Anda bisa disimak di YouTube channel RRI ND. Saya Desi Natalia, juga Budi Buko, operator studio, masih stay untuk Anda di Florata pagi ini. Berikut nanti pada pukul 9 ya, waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan dialog interaktif sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi.